videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Rektor, karena tampaknya ibunya baru Ibu Rektor. Oh, sudah ada beberapa ibu dan ibu-ibu sekalian yang sudah kembali menekuni beberapa proses inti dari pembelajaran itu yang disebut kurikulum. Jadi beberapa hal ternyata karena COVID ini juga kita harus dipaksa untuk berubah karena disrupsinya menjadi terakselerasi ya. Yang dulu sebagian besar melakukan, kemudian sebagian lagi masih hari ini kita harus melakukan, masih gampang untuk melakukan karena perguruan tinggi kita itu 4.000 lebih dan begitu banyak disparitasnya, sehingga rasanya dengan tahun 2019 kita diberi 2020 awal ya, kita diberi sebuah kurikulum dari Gusti Allah gitu ya, dari Tuhan, bahwa sudah tidak bisa lagi kita menghindar, dan ini sebuah program yang luar biasa menurut saya. Banyak korbannya, tetapi juga membuat sebuah pemahaman baru mengenai bagaimana proses pendidikan yang tidak hanya kita dipaksa untuk tidak hanya berpikir pada box yang itu saja, tetapi harus berpikir bagaimana cara mengelola kampus kita, mengelola pembelajaran, mengelola mahasiswa plus sivitas akademikanya untuk menjadi lebih produktif. Jadi luar biasa sekali tahun ini per 2019 saya mendapat SK dari Pak Gubernur untuk mengawal kurikulum di Jogja, dan itu di setiap level, sehingga saya terpaksa harus sedikit meninggalkan Gajah Mada walaupun masih mengajar, karena memang banyak sekali hal-hal perubahan-perubahan tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi pendidikan-pendidikan di level menengah dasar dan bahkan PAUD itu sekarang mulai banyak harus kita ubah. Baik, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu, izin untuk bisa share screen saya ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa bersama-sama menikmati apa yang sedang terjadi di pendidikan tinggi kita. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya telah sangat sering dan memahami mungkin ya, kita sebatas untuk menstimulir apa yang ada saja, sekaligus belajar dari, kalau kebetulan saya dari Gajah Mada asalnya ya, berarti belajar dari yang ada di kampus saya sedikit banyak saja, tapi pasti akan menjadikan sebuah indigenous sesuatu yang lebih lebih murni jika dikembangkan di UIN Syahidah sendiri. Jadi tahun 2019 menterinya baru, dan seperti kita tebak menteri baru kurikulumnya juga baru, walaupun Bapak Ibu perlu agak tenang dalam menanggapi itu. Sebetulnya kurikulum kita itu tidak banyak berubah hanya dari sisi konseptual yang atau prinsipil dalam terutama untuk S1 ya, dalam menghasilkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalau dulu dipandang oleh Pak Nadiem bahwa capaian pembelajaran lulusan itu tidak terlalu nyambung dengan apa yang diperlukan oleh pasar. Dan ini memang saya sadari ya, begitu saya masuk di Pemda, di Bapeda itu ya, itu memang luar biasa ketimpangan perguruan tinggi dalam menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena mungkin saat ini saya lebih bisa melihat SDM dengan menggunakan view yang lebih beragam dibandingkan waktu saya menjadi dosen saja. Ini kan maksud kurikulum ya. Tampak sekarang di mana lubang-lubang yang muncul yang harus kita kejar ya. Jadi dan rasanya ini akan banyak menjawab terutama di S1. Untuk pendidikan pasca sarjana sendiri saya rasa kampus Merdeka Belajar itu sudah menjadi sebuah emas ya, karena mahasiswanya pun kan pasti mahasiswa yang sudah sangat dewasa, matang, dalam artian tidak bisa melakukan pendidikan dengan model yang sangat terstruktur. Oke, saya mulai saja bahwa nanti kita akan banyak berbicara mengenai konsep dasar, penerapan di pasca sarjana seperti apa, lalu konsep belajar mengajar atau KBM-nya seperti apa, kemudian
model evaluasi belajarnya nanti seperti apa. Jadi awal dari pemikiran kampus belajar Merdeka Belajar itu adalah adanya disrupsi yang muncul di era 2018-2019 ya, bahwa Jim Clifton waktu itu yang menulis ya. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh dia sosiolog sebetulnya ya. Bagaimana industri besar waktu itu dia melakukan studi gitu pada Google dan Ernst Young. Yang ini adalah industri yang menjadi salah satu pelopor di dunia yang mengatakan saya itu tidak perlu mempekerjakan SDM yang atau SDM yang saya lihat itu tidak berdasarkan ijazahnya. Nah, ini kan membuat lalu untuk apa universitas gitu ya. Ini disrupsi pertama yang kita rasakan waktu itu. Saya masih ingat karena masih intensif di Gajah Mada, jadi waktu itu diminta untuk ada sebuah diskusi mengenai university disruption ini yang ditulis oleh si Jim Clifton ini di sebuah diskusi bersama teman-teman di Dikti. Dan dampaknya luar biasa. Ternyata tidak hanya di Indonesia, perguruan tinggi yang tergopoh-gopoh untuk mengejar apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Mereka ingin sebetulnya lulusan itu adalah seseorang yang mampu, bukan hanya yang tahu ya. Jadi sebagian besar kalau nanti ada mahasiswa di sini mungkin ini yang perlu menjadi catatan. Dan kalau di Indonesia sendiri waktu tahun 2018 ya, di akhir pemerintahan pertama dari Pak Presiden Jokowi, itu kita diminta atau Dikti diminta untuk mengembangkan ekosistem wirausaha. Dan ini spesifik sekali waktu itu. Kenapa? Karena akan mendongkrak ekonomi bangsa. Jadi waktu itu kita memandang atau hasil diskusinya adalah bahwa UMKM dan wirausaha inilah yang akan bisa menopang kehidupan ekonomi di Indonesia. Nah, setelah berjalan juga ditambah dengan berbagai macam, mungkin kalau sekarang kita berbicara mengenai S1 ya, bukan di pasca sarjana, program-program kerja itu sudah mulai digitalisasi, komputerisasi dan otomatisasi, itu membuat kita harus mau tidak mau melakukan disrupsi ini. Dan disrupsinya menjadi semakin nyata pada saat kita akhir tahun 2019 betul-betul harus memikirkan apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menghadapi pembelajaran yang sudah tidak bisa lagi menggunakan cara lama, yaitu adanya virus COVID ini. Ini uji coba yang luar biasa dari konsep yang sebelumnya dibuat dalam kurikulum era digital atau 4.0. Jadi benar-benar yang sudah dikembangkan, aturannya ada, lalu tahun 2019 akhir 2020 awal, kemudian kita mau tidak mau harus menguji coba MOOC tersebut atau pembelajaran dengan digitalisasi tadi. Kemudian kalau awalnya yang kita lihat dari disrupsi itu memang ada 3 dimensi Bapak Ibu, dan ini di pasca sarjana pasti juga terjadi. Yang pertama adalah adanya dorongan untuk melakukan munculnya teknologi-teknologi yang perkembangannya sangat cepat. Saya yakin tidak hanya di perguruan tinggi umum, bahkan seperti UIN, Syarif Hidayatullah, kemudian kemarin kita berdiskusi juga dengan Pak Makin di Uinsuka. Semuanya kebetulan kalau di Uinsuka pasca sarjananya oleh Bu Rektor ya, istrinya Rektor ya. Jadi kita kemarin berbicara tentang ini juga, bagaimana bahwa di UIN sendiri di level S1, S2, S3 mesti makin didekatkan dan makin dieratkan dengan adanya teknologi apapun. Karena memang saat ini kita merasakan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat adalah percepatan dan kecepatan kehidupan. Dalam artian kita mengejar sebuah sebuah metode atau model kehidupan yang saat ini lebih multitasking, lebih cepat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya kalau kita berbicara mengenai pendidikan itu perlu dibayangkan di endingnya bahwa dia akan menjadi sebuah
dalam tanda petik produk untuk menjadi penghasil enablers atau enablers itu kira-kira. Jadi tidak hanya sebagai pengguna saja. Kemudian tentu saja yang ketiga, yang terakhir adalah exponential adoption of curve. Nanti di berikutnya akan ada kurvanya. Ini diperoleh dari wawancara dengan Gerd Leonhard ya, Leonhard. Ini bagaimana saat ini sedang terjadi sebuah U-curve yang memaksa skenario pendidikan kita itu menjadi skenario yang tidak hanya sampai kepada penguasaan teknologi 2.0, tetapi juga sampai kepada bagaimana orang itu kemudian melakukan keseluruhan integrasi teknologi dan inovasi secara cepat. Jadi pendidikan yang sudah yang ada itu mesti mengenalkan proses-proses ini. Adanya perubahan-perubahan notion dalam pekerjaan. Jadi konsep dasar bekerja saja di perusahaan sudah banyak yang berubah. Bahkan di UMKM. Dan inilah yang menjadi landasan bagaimana orang itu kemudian perlu untuk lebih adaptif di dalam proses teknologinya. Mungkin ini sudah menjadi diskusi yang cukup panjang pada tahun 2019 dulu, bahwa saat ini kita tidak hanya lagi bisa melakukan pendidikan as usual, tetapi juga perlu perubahan yang besar, mulai dari perubahan yang berasal dari level pembelajarannya sampai perubahan yang berasal dari manajemen pendidikannya. Sehingga inilah yang agak berat, dan saya merasa bahwa tahun 2020 itu kemudian ada hentakan yang kita seperti dipaksa untuk mempercepat apa yang sedang kita pelajari. Jadi kita sedang mencicipi sesuatu dan kemudian menjadi harus cepat gitu ya, harus cepat dilakukan. Jadi ini masih sangat relevan yang dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim, bahwa perguruan tinggi mulai harus mencari metode-metode pembelajaran, baik di S1, S2, S3 tentu saja ya, yang itu lebih mengembangkan pada kapasitas kognitif mahasiswa, bukan hanya dia mengetahui, tetapi justru konsep higher order mental skills inilah yang kemudian harus dilatihkan kepada mahasiswa. Saya masih melihat di beberapa pasca sarjana yang masih menggunakan metode lower order mental skills, mulai dari knowledge, menghafal, kemudian bahkan mohon maaf ya, ujiannya adalah ujian dengan Bapak Ibu, kuis yang kemudian atau UTS dengan melakukan ujian tertulis di kelas gitu ya. Saya masih melihat di beberapa tempat seperti ini, sehingga kemampuan mahasiswa untuk betul-betul mengolah ilmu, karena nggak mungkin higher order mental skills ini bisa berkembang pada saat dia hanya mengerjakan sebuah esai atau jawaban pada sebuah evaluasi belajar dalam waktu 2 jam. Diperlukan waktu yang lebih panjang untuk mengolah itu, sehingga sudah tidak relevan lagi untuk melakukan proses-proses pengujian dengan UTS UAS di level, terutama di level pasca sarjana ya. Sehingga kalau penugasan yang lebih mampu untuk menarik higher order mental skills ini menjadi satu tuntutan saat ini. Lalu berpikir kritis dan sistematis. Saya rasa ini tidak bisa kita hanya melakukan seperti pembelajaran yang lalu. Jadi mahasiswa datang dengan mendengarkan dosen dan lain sebagainya, itu rasanya harus segera di otak-atik diubah untuk bisa membuat lulusan-lulusannya menjadi lebih siap ya. Jadi nanti akan saya kembali ke slide yang dari Gajah Mada tadi. Jadi saat ini yang ada di dalam buku, ini saya ambil dari bukunya buku sakunya Kampus Merdeka Merdeka Belajar ya, bahwa lembaga yang berubah itu apa gitu ya, peran ya, yang berubah dari
dari tuntutan kampus Merdeka Belajar itu yang pertama adalah peran. Lembaga pendidikan sekarang lebih otonom, Bapak Ibu, dan berkebebasan. Dulu masa masih saya aktif sangat di Dikti ya, waktu itu masih zaman Pak Fasli. Kebetulan saya bertugas untuk melakukan checking mengenai kelengkapan atau kualitas pada saat pembukaan program studi baru. Sempat Pak Fasli itu berkelakar begini, ini sebenarnya kalau kita nggak atur program studi itu mungkin juga malah justru tidak seenaknya saja membuat pembukaan program studi baru ya. Jadi zaman dulu itu program studi sudah sekian banyak, tapi orang masih banyak sekali yang ingin membuka program studi baru yang misalnya ya di bidang manajemen itu MM ya, di MM itu saya bilang kok MM bisa banyak sekali di Indonesia ya, memang kebutuhan SDM-nya itu berapa di pasar gitu ya, karena tujuan pendidikan kita itu kan tidak hanya mengembangkan ilmu tetapi juga menyediakan atau menyiapkan SDM. Jadi berbeda dengan kalau di Inggris ya. Di Inggris mungkin kalau masuk ke perguruan tinggi, apalagi di pasca sarjana, ya dia sudah harus mengembangkan keilmuan. Tapi kan kita tidak, kita masih pada pendidikan yang tujuannya menurut Renstra maupun menurut undang-undangnya adalah menyiapkan SDM. Walhasil kita harus berbicara mengenai sebetulnya mereka dibutuhkan di mana di pasar kerja. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pertimbangkan. Ternyata begitu sekarang diotonomkan juga nggak terlalu banyak ya yang jadi kalau semakin banyak aturan tuh ternyata buat orang Indonesia tuh menjadi lebih seksi gitu. Jadi lebih aku malah jadi kebelet gitu membuka program studi. Nah, ini Pak Nadiem membuka sebuah model baru bahwa melalui Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2020, Permendikbud Nomor 7 tahun 2020, yaitu lembaga pendidikan tinggi menjadi lebih otonom. Bahkan untuk menjadi perguruan tinggi ber-BH gitu ya. Jadi tidak hanya UGM yang atau UI yang ini bisa mengenakan BH gitu ya, badan hukum, itu tidak susah sekarang. BLU itu sekarang didorong untuk bisa melakukan otonomisasi dengan melakukan pengembangan kepada lembaga pendidikan tinggi berbadan hukum ya, BH ya. Kemudian birokrasinya juga dipermudah. Ini sisi positif yang menurut saya harusnya lembaga-lembaga seperti pendidikan tinggi itu tidak terlalu banyak dikekang. Kemudian maaf ya Bapak Ibu, laporan untuk dosen itu kan tiap semester seperti itu, sehingga dosennya sendiri nggak jadi penelitian karena sibuk dengan hal-hal administratif dan birokrasi. Kemudian untuk dosen sama ya, untuk model ini bebas dan birokrasi berbelitnya itu memang sangat dikurangi. Nah, yang paling penting untuk mahasiswa. Mahasiswa ini pada konsep kampus Merdeka Belajar ada sebuah keunikan di mana mereka bisa secara mandiri memilih bidang atau minat belajar plus cara belajar mereka. Ini luar biasa. Kalau saya bilang itu tambahan tulisan merah itu saya tambah sendiri, berarti orientasi belajarnya itu sangat individualis, sangat khas. Kalau dulu kita bisa membuat atau mendesain kurikulum yang sifatnya jauh lebih klasikal, sekarang menjadi sangat individual karena setiap orang mungkin berbeda-beda. Mungkin kalau di pasca sarjana tidak terlalu berat ya perubahannya, tetapi mengubah mindset waktu kita mengajar di S1 ini luar biasa loh Bapak Ibu, karena pendidikan di level S1 mungkin lebih ini ya, sangat generik, kemudian orang menjadi klasikal sekali, masif sekali, sehingga sangat setiap anak dituntut untuk sama. Bahkan kalau di diploma pun sudah sangat unik ya, kalau di S1 malah ini lebih lebih bersifat kekelompokan. Nah, ini kira-kira yang berubah. Kemudian ini juga dari Dikti saya ambil. Kenapa? Karena ini adalah hal penting yang ada dalam perubahan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Jadi Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 itu sebetulnya tidak mengubah semua yang ada atau tidak mengubah yang ada di Permendikti Ristek Dikti tahun
nomor 44 tahun 2015 ya, tidak mengubah tetapi menambah di beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan makna-makna kampus Merdeka Merdeka Belajar. Jadi pasal yang berubah, yang perlu Bapak Ibu mungkin highlight adalah satu, bahwa makna dari SKS itu bukan lagi jam belajar tetapi jam berkegiatan, sehingga nanti di pascasarjana juga sama ya. Saya mengambil definisi SKS karena SKS yang di atas itu tidak relevan untuk pasca ya, itu untuk S1 ya. Definisi SKS itu jam berkegiatan, sehingga yang Bapak Ibu perlu garis bawahi secara kuat adalah bahwa yang kita desain itu adalah kegiatan mahasiswa, di mana kegiatan itu tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga dia melakukan berbagai macam aktivitas untuk mencapai tujuan belajarnya di luar kelas. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Saya masih melihat bahwa di pascasarjana di Indonesia ini masih banyak menggunakan metode lecturette atau kuliah secara tatap muka secara mayoritas dibandingkan dengan penugasan-penugasan lain. Kalau kita berbicara mengenai hal ini, maka seyogyanya memang salah satu yang paling kita utamakan di dalam proses belajar mengajar tingkat pascasarjana adalah model self-directed learning. Nah, model ini kalau kita mengenal banyak model ya, memang self-directed learning ini adalah model yang diderive sendiri oleh mahasiswa, di mana untuk level pascasarjana pasti mereka sudah paham, sangat memahami apa yang ingin dia capai. Yang itu pasti diselaraskan dengan yang diatur di dalam perundang-undangannya hanya output atau CPL atau capaian pembelajaran lulusannya. Sehingga bukan lagi kepada bukan lagi kepada secara spesifik bahan-bahannya, tetapi CPL-nya. Kalau masih banyak yang melakukan penstandardan lulusan berdasarkan bahan yang dipelajari, itu sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Nah, kira-kira ini yang menjadi inti utama. Lalu yang saya snapshot kedua di dalam kampus Merdeka Merdeka Belajar, fungsi dosen ini adalah sebagai penggerak, sehingga stimulator. Jadi dialah yang nanti akan stimulator dan dinamisator. Jadi dosen inilah yang nanti akan memancing mahasiswa untuk mencapai apa yang dia ingin capai ya. Jadi membimbing dalam arti yang mendorong ya, dalam arti tidak menggunakan mindsetnya dosen, tidak menggunakan apa yang harus distandarkan oleh dosennya. Nah, ini kegiatan-kegiatan pembelajaran inilah yang mestinya diubah dalam bentuk paradigma baik pengajar maupun dosen maupun mahasiswanya. Ini kira-kira yang banyak berubah. Lalu ada beberapa hal di dalam aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang mesti juga di-highlight adalah kalau kita berbicara CPL, di situ disebutkan ada prioritas. Prioritas itu maknanya sesuatu yang menjadi utama. Tapi misalkan ya misalnya seperti S1 ya. S1 itu sebetulnya kalau di dalam konsepnya si Permendikbud nomor 3 2020 itu bisa jadi tidak ada skripsi gitu, bisa jadi ya. Bisa jadi. Tetapi karena prosesnya memahami konsep keilmuannya ya, dan kalau dia menggunakan ya dalam bentuk berbagai macam penugasan yang itu project-project ya kan, bukan seperti yang lama. Tetapi prioritas ini bisa dinaikkan, tidak bisa diturunkan ya, bisa dinaikkan. Misalnya, oh ya di S1 di Gajah Mada misalnya tetap ada skripsi karena dia juga harus mengecek konsep keilmuan yang digunakan itu benar apa tidak secara ilmiah gitu misalnya. Sehingga
Ini yang mesti harus dicatat ya, bahwa tuntutan dari CPL menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 untuk pendidikan D3, D2, dan D1 itu adalah memahami prosedur dan mengimplementasikan prosedur tersebut. Sehingga hasil kerjanya terutama untuk level D3 adalah membuat rekomendasi prosedur ya. Kemudian kalau S1 D4 itu memahami konsep keilmuan dan menggunakan ilmu tersebut untuk menjadi problem solvingnya, penyelesaian masalahnya. Nah, di pasca sarjana itu berikutnya ya ada di S2 dan S3. Saya masih melihat nih soalnya banyak S2 di pasca sarjana, tentu saja bukan di UIN Syahida, yang masih menggunakan cara atau CPL-nya S1 gitu. Malah kadang-kadang S1-nya jauh lebih canggih dibandingkan lulusan S2-nya. Ini yang agak memprihatinkan. Mengapa? Karena tuntutan dari Permendikbud tersebut, standar capaian pembelajaran lulusan untuk S2 prioritasnya adalah mengembangkan ilmu. Jadi pengembangan ilmu itu dalam bentuk bagaimana implementasi ilmu itu menjadi lebih luas. Jadi ada sebuah konsep keilmuan yang ilmu ini tadi setelah dia pelajari secara matang, dia bisa gunakan pada keluasan yang lebih banyak. Ini maunya untuk S2. Nah, untuk level S3 tentu saja lebih lagi menemukan novelty ya, menemukan ilmu baru sehingga terjadi penyesuaian ilmu tersebut terhadap kebutuhan manusia dari masa ke masa. Nah, dua hal ini yang harusnya menjadi sebuah prioritas dalam kurikulum yang ada di pasca sarjana nanti. Masalah pembuatannya, masalah cara untuk mengimplementasikannya untuk pasca sarjana tidak banyak berubah dari kurikulum yang lama. Cuma memang prioritas utama dari pencapaian CPL-nya perlu dipertegas untuk sampai kepada pengembangan ilmu untuk S2 dan penemuan ilmu baru untuk S3. Sehingga salah satu syarat dari S3 nantinya adalah pengakuan ilmu tersebut baik dari level internasional maupun nasional, yaitu dalam bentuk jurnal ataupun membuat buku ya dalam sebagai dokumen yang harus dipenuhi untuk syarat disertasinya. Saya masih banyak melihat disertasi juga untuk S3 ini yang masih sama dengan S2. Jadi menguji sebuah model untuk dikembangkan di sini, menguji sebuah model untuk dikembangkan di sebuah komunitas tertentu atau masalah tertentu. Ini adalah prioritas capaian pembelajaran di level S2. Seharusnya untuk level S3 pasca sarjana mulai harus mendesak mahasiswanya untuk bisa membuat sebuah novelty, membuat sebuah temuan baru dari konsep keilmuan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari prioritas S2 dan S3 yang ada di depan kita ini, tidak mungkin kita lakukan dengan pendidikan yang bermodalkan teacher center ya, atau lebih kepada dosen yang mendrive. Tapi sangat penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan keleluasaan atau disebut sebagai kemerdekaan di dalam proses mengimplementasikan cara belajarnya untuk mencapai pengembangan ilmu dan penemuan ilmu baru. Nah, inilah yang mestinya ada di dalam level pasca sarjana. Nah, ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan, tapi mungkin untuk tambahan saja di Permendikbud ini yang banyak ditambahkan adalah model-model kegiatan belajar yang berhubungan dengan penambahan 3 semester di belakang itu ya untuk S1 ya, mungkin saya highlight aja bahwa ada magang, ada proyek desa, ada mengajar di sekolah, ada pertukaran pelajar, ada penelitian dan riset, ada kegiatan kewirausahaan, ada studi proyek independen dan proyek kemanusiaan. Nah, dalam proses ini S2 juga menggunakan atau dapat mereview atau mengambil dari beberapa kegiatan belajar mengajar yang
tuangkan di dalam proses konsep kampus Merdeka Belajar. Satu, bahwa mestinya untuk menghasilkan seorang yang mampu mengembangkan keilmuan dalam bentuk di S2 ya, itu dia mulai harus mempunyai project independen. Jadi nantinya kurikulum yang ada di pasca sarjana memang sesuatu yang itu lebih banyak berkait dengan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa ini. Kemudian tentu saja dari penelitian dan riset, kegiatan riset akademik ini akan menjadi sebuah drive yang utama untuk kegiatan di pasca sarjana. Yang masih menyedihkan adalah justru kegiatan perkuliahannya lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan penelitian akademik atau proyek akademiknya. Nah, ini yang mungkin nanti perlu di-switch. Bahkan kalau ada yang mengajukan program pasca sarjana baru, masih ada yang menggunakan, maaf ya Bu ya, Bapak Ibu ya, kalau SKS-nya itu 36 ya, 20 SKS masih mata kuliah yang benar-benar diajarkan gitu, saya agak, waduh, ini CPL-nya bisa nggak tercapai gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita nanti selaraskan dari aturan-aturan yang ada, termasuk harusnya proyek-proyek tersebut menyelesaikan masalah-masalah nasional yang dialami oleh bangsa ini. Beberapa pesan yang kemarin kebetulan saya baru ketemu dengan Pak Nizam ya, mungkin 2 minggu yang lalu. Itu adalah salah satunya sekarang ini banyak sekali perubahan yang terjadi di tataran kehidupan masyarakat, dan inilah yang harus menjadi salah satu konteks belajar baik di S1 dengan level penggunaan keilmuannya, konsep keilmuannya, level S2 untuk pengembangan keilmuannya, sampai kepada level S3 bagaimana menemukan hal baru, ilmu baru yang novel untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di mana-mana, mulai dari bidang pendidikan, mulai dari bidang ekonomi, mulai dari bidang sosial, mulai dari mikrobiologi, mulai dari bidang engineering, hampir semua di dalam masyarakat kita ini sedang mengalami sebuah perubahan besar. Dan ini bisa menjadi salah satu pemicu atau konteks yang bisa digunakan ke teman-teman pasca sarjana untuk mengajak mahasiswanya menjadi lebih reality base terhadap perubahan yang ada. Nah, kira-kira hal ini yang mungkin kalau kita berbicara mengenai S1 ya ini ya, karena kalau di S2 itu tidak ada tuntutan untuk 20 SKS di luar ya, saya hanya meng-highlight aja karena ini yang banyak berubah sekarang ini dari kurikulum yang lama, tapi maksudnya kurikulum SNDikti ya, sebetulnya hanya di ekuivalensi 20 SKS yang yang dikalikan 3 semester itu. Jadi kalau magang ya bisa 6 bulan dengan hitungan yang ada dari 170 menit, satu SKS bermakna 170 menit kegiatan belajar. Sehingga nanti CP-nya itu mestinya akan tercapai dalam waktu, misalkan karena maksimalnya adalah 9 SKS ya sekarang ini ya. Jadi satu mata kuliah itu tidak boleh lebih dari 9 SKS, itu tertuang di dalam peraturan Permendikbud yang baru ya. Satuannya itu tidak boleh lebih dari 9 SKS, maka tentu saja untuk magang, untuk project base, seperti yang ada di pasca sarjana nantinya adalah project base misalnya ya, atau penelitian mandiri, maka 9 itu maknanya adalah 9 kali 170 menit kegiatan belajar yang terjadi baik bisa di kelas maupun di luar kelas. Dan assessment-nya tentu saja menjadi berbeda Bapak Ibu, karena ini kan sudah tidak lagi assessment yang bersifat ujian tulis ya, yang kemudian pasca sarjana boleh open book gitu, tapi tetap 2 jam atau 120 menit atau 90 menit. Saya rasa dengan 120 menit atau 90 menit ini yang muncul hanya akan low level of thinking skills ya. Kalau kita sampai kepada higher order mental skills ya mungkin harus dibuatkan model logbook. Jadi
wajib bagi saya masih ingat waktu saya sekolah di Glasgow Uni itu yang harus dipenuhi adalah logbook. Itu tahun 95 ya, saya mulai masuk, 97 selesai, itu sudah dikenal logbook waktu itu di sana. Jadi saya harus mengumpulkan logbook aktivitas yang saya lakukan apa dan indikator apa yang bisa menunjukkan bahwa aktivitas itu sudah terlaksana dalam bentuk logbook. Ini kita sudah mulai harus berpikir ke arah sana. Assignment, tentu saja assignment dan logbook ini intertwin ya, saling berkait ya. Kemudian bisa juga dibuat monthly report atau laporan bulanan, dan terakhir pasti harus end of project atau assignment akhir, laporan assignment akhir dari proyek-proyek tersebut atau tugas penugasan tersebut. Nah, ini yang rasanya perlu diubah. Kita tidak bisa lagi, apalagi menggunakan multiple choice ya, sedikit moga-moga tidak mencarikan kebobrokan di salah satu institusi saya ya. Tapi saya itu waktu tahun 2017, kalau tidak insya Allah 2017, 2018, 2017 itu melakukan masih menjadi reviewer itu ya Bu ya, untuk Bapak Ibu ya, untuk kualitas pendidikan di pasca sarjana. Nah, salah satu program studi yang saya masukin itu namanya MMPT, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Sudah namanya aja harusnya menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ya. Lah kok dosennya itu lagi waktu saya ngajar sebagai reviewer, dia ngajar dengan cara memberikan kuis. Lalu mahasiswanya saya tanya, di samping saya tanya, ini sering ya kuis? Tiap hari Bu, kalau masuk selalu kuis gitu. Nah, pas kebetulan saya datang itu, ini untuk ini ya, untuk menggugah pemikiran kita ya. Pas saya datang itu mereview itu, dilalanya ada yang terlambat sekitar 5 menit lebih lah, udah hampir 10 menit ya. Kuisnya itu BS itu ya Pak, benar salah gitu. Jadi Bapak itu tidak menggunakan kertas tapi mendikte. Jadi konsep manajemennya. Jadi kalau begini ini benar salah gitu. Mahasiswa harus menulis BS gitu ya. Soalnya ada 15 Pak, setiap kata anak-anak setiap hari 15 soal. Nah, sudah kemudian ditukar itu Pak, ditukar kayak anak SD itu loh Pak, ngoreksinya gitu. Terus kemudian anak yang telat ini tadi kan masuk pada saat ujian kuisnya nomor 7 ya. 7 apa 8 gitu. Terus dia bilang gini, Pak, gimana? Ya terserah kamu yang nomor 1 sampai 7. Akhirnya dia ngarang dong ya, BS-BS-nya nomor 1 sampai 7. Yang hebat adalah nomor 1 sampai 7, dia salah satu, tapi yang dia kerjakan pada saat ada di situ nomor 8 benar-benar dikerjakan, sampai nomor 15 dia cuma benar 2 dong Pak. Jadi saya tanya waktu di ruang transit itu, sebetulnya tadi itu kuis itu apa endingnya? Apa learning outcomes-nya yang ingin dicapai? Atau apa sih outcomes yang ingin dicapai? Wong ternyata akhirnya hanya mengukur keberuntungan saja. Itu menggugah. Loh, iya betul juga ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pikirkan. Bahkan untuk S1 saja sudah nggak terlalu relevan ya model-model kuis yang seperti itu. Kalau mau melakukan pengembangan mungkin bukan hanya pada level memorizing, karena kuis itu benar-benar ya mungkin ada sih pemahaman levelnya sampai kepada C2 ya. Tapi lebih banyak ke C1. Nah, saya rasa itu sebuah sebuah refleksi ya dari apa yang terjadi di Gajah Mada juga ya. Jadi ini kalau tahapan penyusunan kurikulumnya masih sama Pak dengan yang dulu, kita masih menggunakan cara yang lama untuk didikte sampai kepada bagaimana nanti muncul mata kuliah yang diturunkan dari profil dan learning outcomes. Sehingga learning outcomes ini yang Bapak Ibu perlu highlight, leverage kepada prioritas dari pendidikan pasca sarjana. Kemudian apalagi ya yang perlu saya sampaikan, oh ya ini tahapan kedalaman yang mesti dicapai, ini adalah nanti bisa digunakan pada saat mau melakukan desain
penugasan ya. Jadi bagaimana kalau level S2 tentu saja minimal itu di rating 4 ya Pak ya. Sehingga dia harus sudah sampai kepada sebuah analisis yang ini. Nah, kemudian ini tadi saya sempat mengambil yang dari Gajah Mada. Ini yang sedang kita bahas di dalam universitas, bahwa untuk pendidikan S1, S2, S3 itu isu 6 isu inilah yang menjadi tugas kita, yang menjadi PR kita di Gajah Mada untuk bisa masuk, untuk bisa dipenuhi. Jadi yang pertama adalah transformasi digital di semua bidang ya. Jadi bahkan di filsafat pun ada nih Pak, transformasi digital. Kemudian gebrakan kompetensi abad 21 yang itu kemudian tadi sudah saya sampaikan di atas penelitian dari U-curve-nya dari Barnhart ya. Kemudian adanya lifelong learner. Lalu yang keempat adalah mulai dari inter, trans, dan lintas disiplin sudah dipaparkan sejak awal. Baik di S1, ya kalau S2, S3 tidak harus kita lakukan. Kemudian literasi data dan teknologi, kami mendorong untuk bisa memikirkan bagaimana big data itu dikembangkan. Kalau penelitiannya sangat bersifat filosofis dan lebih kepada fundamental terhadap pemahaman, kita mengarah kepada menggunakan literasi teknologi. Kemudian untuk S1 dan S1 terutama itu ada isu peningkatan employability dan digital talent. Jadi yang akan kita raih adalah digital talent-nya, sehingga anak-anak yang lulusan dari Gajah Mada itu bisa nantinya masuk kepada pasar di arah atau di dalam talent pool di perusahaan-perusahaan. Saya rasa itu yang bisa saya paparkan untuk memancing diskusi kita. Kita akan banyak berdiskusi, mungkin bisa ke arah yang lebih tajam terhadap kebutuhan di UIN Syarif Hidayatullah. Materi ini nanti akan saya sampaikan ke panitia, monggo untuk bisa saya sampaikan lewat dalam bentuk PPT juga tidak apa-apa supaya bisa digunakan untuk hal-hal yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.